Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air Indonesia tercinta, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya aktivitas. Nah, di dalam aktivitas ini muncullah sebuah amalan yang membuahkan pahala. Nah, di dalam sebuah amalan itu ada dasarnya, yaitu apa dasarnya? Yaitu ada di dalam hati. Nah, pada hari ini kita akan bahas apa dasarnya yang di dalam hati itu. Kita bahas hari ini. Yang pertama, dasarnya yang utama adalah tentang ikhlas. Nah, sekarang kita bahas apa itu ikhlas. Ikhlas menurut Al-Harawi adalah membersihkan amalan dari semua campuran. Apa yang dimaksud semua campuran itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Maksudnya adalah jangan sampai amalannya tercampur dengan campuran tendensi diri atau yang sering kita sebut dengan penyakit hati. Penyakit hati yang utama di dalam ikhlas ini adalah riya, sombong, bangga diri, ujub. Ini yang sering terlena, yang sering setan hasutkan kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhlas ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri orang ikhlas ada beberapa ciri-ciri orang ikhlas. Yang pertama adalah berusaha menyembunyikan amal solih yang tidak harus dinampakkan. Contohnya seperti puasa, seperti sedekah. Itu tidak perlu kita bilang, bro, gue habis sedekah 1 miliar nih. Itu memang kita sedekah 1 miliar. Begitu banyaknya kita sedekah. Tapi apa? Itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ikhlas, karena kita ingin dipuji, karena kita ingin sombong. Dan kita itu termasuk perbuatan riya. Kita selalu menyembunyikannya diam. Lebih baik kita sedekah sedikit tapi kita memendam dalam diri kita. Hanya aku dan Allah yang tahu. Seperti itu. Seperti itu yang harus kita lakukan di dalam setiap hari-hari. Yang kedua adalah selalu merasa kurang dalam keikhlasan. Yaitu apa? Kita sebagai orang yang ciri-ciri orang ikhlas sebenarnya adalah kita sudah berbuat, kita niatkan ikhlas karena Allah, tapi dalam perjalanannya kita selalu merasa astagfirullahaladzim, saya belum ikhlas. Itu tujuannya apa? Karena supaya kita selalu memohon pertolongan Allah. Kita selalu memohon perlindungan Allah supaya terhindar dari sifat-sifat iri, dengki, dan yang teman-teman. Yang ketiga adalah sama baginya antara dipuji dan dicela. Apa maksudnya? Ketika orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dipuji ia malah merasa berdosa. Dia merasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai ujian. Dan ketika orang itu dicela, dia merasa introspeksi diri dan memperbaiki diri dan selanjutnya mendoakan orang yang mencela tersebut supaya menjadi lebih baik. Seperti dalam yang dikatakan oleh Yahya ibn Mu'adz, beliau pernah ditanya oleh seseorang, kapan seseorang hamba itu dikatakan orang yang ikhlas? Beliau menjawab, jika akhlaknya seperti anak bayi yang tidak peduli siapa yang mencelanya dan siapa yang memujinya. Terdapat dalam kitab Tanbihul Mukhtarin halaman 24. Dan selanjutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, orang riya ini hati-hati, penyakit riya ini yang sering terjadi dalam diri manusia. Riya memiliki 3 ciri. Ini hati-hati. Na'udzubillah, 3 ciri ini terdapat dalam diri kita. Na'udzubillah. Yang pertama, malas apabila sendirian. Jadi malas apabila sendirian dan semangat ketika ada orang banyak. Ada orang banyak, kita harus semangat. Itu ciri-ciri orang yang riya. Yang kedua adalah
Semangat apabila ada orang banyak. Nah, ketika ada orang banyak, wah semangat. Langsung disemangat-semangatkan, digiat-giatkan. Itu termasuk ciri-ciri orang yang riya. Yang ketiga adalah menambah amalan apabila dipuji dan menghentikan apabila ia dikritik. Nah, dia ketika dipuji, dia saya akan tambah, saya dipuji. Wah, itu bahaya. Itu bahaya dalam diri kita, bahaya. Dan wah, itu salah, itu begini, langsung kita menghentikan amalan tersebut. Itu adalah ciri-ciri orang yang riya. Terdapat dalam kitab Tanbihul Mukhtarin halaman 26. Ya, kita akan bahas fadilah dan keutamaan ikhlas bagi diri kita. Yang pertama adalah, yang paling utama, yang paling dasar adalah perintah langsung dari Allah. Ikhlas merupakan perintah langsung dari Allah. Seperti dalam Quran surah Az-Zumar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas tulus beragama kepadanya. Jadi kita itu beragama, kita itu Islam, kita itu iman kepada Allah, ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji dan bukan karena ingin yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah ikhlas merupakan syarat utama diterimanya sebuah amal. Jadi amal itu dasarnya dari hati yang dilanjutkan ke ikhlas. Ini seperti yang sering kita ucapkan sehari-hari dalam sholat kita, yaitu adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Itu yang sering kita lafalkan dalam sholat kita. Itu kita ini hidup hanya milik Allah. Kita ini beramal hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Yang ketiga adalah ikhlas merupakan cermin hati seorang manusia. Ini yang perlu kita recheck kepada ketika itu kelihatan dari hati orang yang ikhlas atau tidak. Seperti dalam yang Abu Hurairah katakan dalam hadisnya, yaitu adalah sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat dari hati dan amal kalian. Jadi apa yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena pangkat kita di dunia, bukan karena harta kita di dunia, tapi karena apa? Karena amal dan hati kita. Ketika semakin banyak amal yang kita lakukan dalam tanda kutip ikhlas, dengan ikhlas, maka di hadapan Allah kita derajatnya tinggi sekali. Tapi semakin kita menjauhi keikhlasan, semakin kita menjauhi amal, hati kita buruk, maka di sisi Allah kita tidak ada nilainya apa-apa. Jadi harus kita waspadai yang namanya hati kita, karena ikhlas adalah cermin dari hati seseorang. Yang keempat adalah ternyata ikhlas merupakan hal yang ditakuti oleh setan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berurutan dalam surah Al-Hijr. Iblis berkata kepada Allah, Ya Rabb, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka semua memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Itu di ayat ke-39-nya. Dilanjutkan ke ayat 40-nya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis dan beriman kepadamu. Nah, kecuali apa itu mukhlis? Mukhlis adalah orang yang bersabar dan ikhlas dalam beramal. Jadi saudara-saudaraku ikhwan rahimakumullah di seluruh Nusantara Indonesia, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan. Dan otomatis keimanan kita meningkat dan semua akhlak kita akan naik, semua ruh kita akan naik, sehingga keikhlasan ini akan tumbuh dalam diri kita. Ketika ikhlas tumbuh dalam diri kita, dalam setiap amal-amal kita, maka setan tidak berani menyesatkan kita. Setan tidak akan mendekatkan diri kepada kita dan setan tidak berani menyesatkan kita. Itu yang perlu diingat saudara-saudaraku ikhwani fillah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
pada sesi ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.